Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah ada 3. Yang pertama, dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah kurang berkembang karena adanya penolakan kafir Quraisy. Yang kedua, peristiwa Baiat Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Peristiwa Baiat Aqabah yang dimaksud adalah perjanjian antara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penduduk Yastrib atau penduduk Madinah yang berlangsung di bukit bernama Aqabah. Yang ketiga, adanya permintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan hijrah. Terdengar kabar bahwa kaum musyrik merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu juga beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat pembaringan beliau dengan memakai selimut yang sering digunakan oleh Nabi Muhammad. Pada saat itu, pemuda kaum musyrik datang memantau Nabi Muhammad. Dikiranya yang tertidur pada saat itu adalah Nabi Muhammad, tanpa mengetahui bahwa kenyataannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah keluar rumah menuju ke rumah Abu Bakar. Siang menjelang hijrah, Nabi Muhammad telah sampai di rumah Abu Bakar dan menyampaikan bahwa beliau telah mendapat izin untuk berhijrah. Dengan sigap, Abu Bakar telah menyiapkan 2 unta. Yang 1 unta untuk Nabi Muhammad pada tanggal 27 Safar, tepat tanggal 12 sampai 13 September 622 Masehi. Di tengah kegelapan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar keluar dari rumah. Abu Bakar melalui celah rumah menuju jalan belakang dengan penuh kehati-hatian. Beliau berjalan kaki menuju Gua Sur dengan mengambil jalur selatan Mekah yang sangat sempit, terjal dan banyak bebatuan. Setelah sampai di Gua Sur, beliau istirahat dan sejenak menginap selama 3 malam dan memantau kondisi Mekah melalui putra Abu Bakar, yakni Abdullah, yang setiap malamnya datang untuk menyampaikan kondisi Mekah, lalu kembali setiap subuh untuk melakukan aktivitasnya di Mekah agar tidak dicurigai. Sedangkan Amir bin Abu Fuhairah diberi tugas untuk membalah kambing di sekitaran Gua Sur agar menghilangkan jejak Abdullah.
pada hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah, Abdullah bin Quraid datang menjemput Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dengan membawa 2 ekor unta yang sebelumnya sudah dititip oleh Abu Bakar, dan tak lama kemudian putri Abu Bakar yang bernama Asma datang membawa bekal, namun beliau lupa tali yang akan digunakan untuk mengikat bekal tersebut di unta, sehingga berinisiatif untuk memotong ikat pinggangnya dengan cermat. Yang satunya digunakan untuk mengikat bekal dan satunya lagi digunakan untuk mengikat pinggang. Dan pada saat itulah beliau diberi gelar San An-Nikain, pengguna 2 ikat pinggang, dengan petunjuk dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mereka berangkat menuju ke Madinah melewati Pantai Merah, mengambil rute yang berbeda dengan yang biasa ditempati oleh kafilah-kafilah. Tanggal 8 Rabiul Awal, tepat pada tanggal Senin 23 September 622 Masehi, rombongan tiba di Kuba. Penduduk Madinah menyambut mereka dengan sangat hangat, dan beliau tinggal selama 4 hari di sana, dan di tempat itu jugalah Nabi Muhammad membangun sebuah masjid. Selanjutnya pada hari Jumat beliau melanjutkan perjalanan ke Madinah dan diantar oleh keluarga ibunya dari Bani Najjar. Setelah tiba di Madinah, beliau disambut dengan meriah oleh masyarakat, di antaranya para wanita yang mengeluhkan beliau dengan syair pujian yang mengharukan. Lalu unta yang dikendali berhenti di pemukiman keluarga Nabi Muhammad dari Bani An-Najjar. Nabi Muhammad hendak turun dari unta dan Abu Ayyub Al-Azhari segera mengambil barang-barang beliau. Setelah 3 hari kemudian Ali bin Abi Thalib menyusul ke Madinah setelah menyelesaikan tugas amanah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu di Mekah beserta istrinya Nabi, yakni Saudi binti Asma bersama Fatmah dan Ummu Kulsum putri Nabi Muhammad serta Usama bin Zaid dan Ummu Aiman, pengasuh Nabi Muhammad sewaktu kecil. Sehingga pada masa itulah kaum muslimin yang pindah dari kota Mekah ke Madinah dikenal dengan kaum muhajirin, dan penduduk Madinah yang membantu berdakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah hijrah ke Madinah disebut kaum Ansar.
Kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada saat hijrah ke Madinah. Nah, adapun hikmah dari perjalanan hijrah beliau, yakni sejak Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tinggal di Madinah, dakwah Islam terus berkembang dan mengalami kemajuan yang pesat. Hikmah lain yang dapat kita simpulkan bahwa jangan pernah ragu untuk melakukan perjalanan hijrah dari keburukan menuju kebaikan, karena kegagalan tidak mesti menjadi seseorang berputus asa dalam berjuang mencapai untuk maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. Jika kita mengalami kegagalan di sebuah metode dan cara, maka kita harus berusaha untuk mencari solusi lain yang dapat kita tempuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.